Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nilo Made Yulia Widastuti, NIM 2011031079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21, Mata Kuliah Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan LKM 7 mengenai Awatara dan Orang Suci. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Jadi, orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan juga memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Selain itu, orang suci juga dapat diartikan sebagai orang yang dipandang mampu dan paham tentang ajaran agama Hindu. Selanjutnya, yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana yang telah melakukan penyucian lahir batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Jadi dalam agama Hindu, cara penyucian tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan Eka Jati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian atau pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan Mewinten. Di mana setelah melakukan tahap Mewinten ini, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Sedangkan golongan yang kedua yaitu Dwi Jati merupakan orang suci yang telah melakukan penyucian diri tahap lanjut atau Madiksa. Orang yang telah melakukan proses Madiksa ini disebut juga orang yang lahir dua kali, di mana kelahiran pertamanya dari kandungan seorang ibu dan kelahiran keduanya dari kaki seorang guru rohani atau nabe. Di mana setelah melakukan proses Madiksa, orang suci biasanya diberi gelar Sulinggih atau Pandita. Selanjutnya, orang-orang suci agama Hindu, Pandita dan Pinandita, sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jadi, orang-orang suci Hindu sangat berperan dalam kehidupan beragama, dan peran orang-orang suci ini terlihat hampir di setiap zaman. Peranannya antara lain pada zaman dahulu yaitu menyebarkan agama Hindu, membina kehidupan keagamaan di tengah masyarakat, serta meneruskan ajaran-ajaran kepada masa berikutnya. Selain itu, orang-orang suci dalam agama Hindu juga memiliki peranan besar dalam membantu proses keagamaan dengan cara memimpin jalannya upacara tersebut. Jelaskan pengertian orang suci, Pandita dan Pinandita. Jadi orang suci dapat dibagi menjadi dua yaitu Pandita dan Pinandita. Yang pertama Pandita memiliki arti terpelajar, pintar, bijaksana. Pandita merupakan seorang rohaniawan Hindu yang tergolong Dwi Jati, yaitu telah melakukan penyucian diri tahap lanjut atau Madiksa, yang biasanya bergelar pedanda, begawan, atau resi. Yang kedua Pinandita atau pemangku Eka Jati, di mana orang suci yang tergolong dalam Eka Jati ini disebut juga Pinandita atau rohaniawan Hindu yang bertugas selaku membantu dan mewakili Pandita. Selanjutnya, jelaskan sesana dan wewenang orang suci, Pandita dan Pinandita. Yang pertama yaitu seorang Pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yatnya, upacara-upacara besar seperti upacara padudusan agung di sebuah pura. Dan untuk menjaga kesucian seorang Pandita, harus pula memperhatikan larangan yang tidak boleh dikunjungi, seperti tidak boleh mengunjungi orang yang mempunyai pekerjaan hina, atau tidak boleh duduk di tempat perjudian, atau segala jenis permainan yang ada taruhannya, dan beberapa larangan tempat lainnya. Dan selanjutnya untuk seorang Pinandita dapat menyelesaikan upacara yatnya tertentu, atau biasanya pada pura-pura khusus yang diemongnya atau menjadi tanggung jawabnya. Sama seperti seorang Pandita, seorang Pinandita juga memiliki gegalaran atau agam-agam di mana cara pemangku melakukan tugas harus sesuai lontar kusuma dewa, sangkul putih gegalaran pemangku. Selanjutnya, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Jadi dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yaitu dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Yang Widiwasa. Seperti yang kita tahu, ada 7 maharesi yang berhasil menerima wahyu dari
Ida Sang Hyang Widiwasa yaitu Resi Grestemada, Wismawitra, Wamodewa, Atri, Bharadwaja, Wasista, dan juga Kanwa. Namun, selain Saptarsi penerima Wahyu Weda, ada juga beberapa maharesi yang dalam kehidupan agama Hindu dikenal dan disebut-sebut namanya dalam kitab suci karena peran dan jasanya, seperti Begawan Bergu, Resi Agastya, Begawan Braspati, Empu Tantular, Pukuntular, Empu Barada, Dangyang Astapaka, Dangyang Markandeya, dan juga Dangyang Dwijendra. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Jadi, awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma serta menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma dan kebenaran. Selanjutnya, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, awatara merupakan perwujudan Tuhan sebagai manifestasinya sebagai Wisnu yang turun untuk menyelamatkan dunia. Dalam Begawan Gita, salah satu kitab suci agama Hindu selain Weda, Krishna sebagai perantara Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Yada-yada hidarmasya glanir bawati, barata abhyutanam adarmasya, tadatanam sritmi aham paritranaya, sadunam winasya sadukram dharma, samta panartaya sabawani yuge-yuge. Terdapat dalam sloka Begawan Gita 4.7-8, di mana arti dari sloka ini yaitu, manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia. Wahai keturunan Bharata atau Arjuna, untuk menyelamatkan orang-orang saleh dan membinasakan orang jahat dan menegakkan kembali kebenaran, aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Selanjutnya, sebutkan dasa awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Jadi, dasa awatara terdiri dari yang pertama Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Wamana Awatara, Narasima Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan yang terakhir Kalki Awatara. Selanjutnya jelaskan jenis-jenis awatara. Jadi awatara pertama yaitu Matsya Awatara, merupakan penjelmaan Brahman. Sang Yang Widi turun ke dunia mengambil bentuk sebagai seekor ikan yang bertanduk sangat besar, di mana Matsya Awatara ini menyelamatkan umat manusia dan dunia beserta isinya agar terhindar dari kehancuran. Yang kedua, Kurma Awatara, yaitu penjelmaan Brahman dengan mengambil bentuk seekor kura-kura raksasa yang bernama Kurma Awatara, yang dengan kekuatan penuh memikul bumi ketika mau hancur akibat daripada dewata dan raksasa yang mengaduk lautan untuk mendapatkan tirta amata sanjiwani. Yang ketiga, Waraha Awatara, merupakan penjelmaan Brahman Sang Yang Widi turun ke dunia mengambil bentuk seekor babi hutan yang sangat besar, di mana pada saat raksasa Hiranyaka bermaksud untuk menghancurkan umat manusia, datang Waraha Awatara untuk menyelamatkannya dari kehancuran. Selanjutnya, Wamana Awatara, yaitu Awatara Wisnu yang turun pada masa Treta Yuga. Ia turun guna menegakkan kebenaran dan juga memberi pelajaran kepada Raja Bali, Mahabali, di mana Raja Bali ini telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Karena itulah Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia memberi hukuman pada Raja Bali, di mana Wamana Awatara ini mengambil perwujudan sebagai manusia dengan bentuk lengkap meskipun berwujud Brahmana mungil. Dan selanjutnya Narasima Awatara merupakan inkarnasi atau penjelmaan Wisnu yang turun ke dunia mengambil wujud manusia setengah dengan kepala singa, di mana berkuku tajam seperti pedang dan juga memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasima merupakan simbol dewa pelindung yang melindungi setiap pemuja Wisnu jika terancam bahaya. Parasurama Awatara yang berarti Rama yang bersenjata kapak, dikenal sebagai awatara yang turun pada zaman Treta Yuga, di mana pada zaman ini banyak kaum kesatria yang berperang satu sama lain dan menyebabkan kekacauan di dunia.
sehingga Wisnu sebagai dewa pemelihara turun ke dunia sebagai seorang Brahmana berwujud angker yaitu Rama putra Jamadagni untuk menumpas para kesatria tersebut. Dan selanjutnya Rama Awatara yang diceritakan dalam epos Ramayana dikisahkan bahwa Rama berhasil membunuh Raja Alenka yang bernama Rahwana yang bergelar Dasamuka, di mana Rahwana merupakan putra dari Begawan Waisrawa dengan Diah Sukehi, putri Raja Somali. Rahwana mencuri Dewi Sinta, istri Ramadewa, sehingga terjadilah perang besar yang bernama Perang Ramayana, di mana dalam perang tersebut Raja Alenka bernama Rahwana itu tewas. Dan dengan tewasnya Raja Rahwana, maka kehancuran dunia beserta isinya dapat dihindarkan. Selanjutnya Krishna Awatara, diceritakan juga dalam kitab Mahabharata, dikisahkan seorang raja yang sangat kejam bernama Kansa, yang diramal oleh Brahmana bahwa dirinya akan terbunuh oleh anak laki-laki dari pasangan Wasudewa dan juga Dewi Dewaki, yang tidak lain adalah adik kandungnya. Sehingga Wasudewa dan Dewi Dewaki dimasukkan ke dalam penjara sampai akhirnya melahirkan seorang anak bernama Krishna. Dikisahkan selanjutnya Krishna sudah dewasa dan dalam perang tanding melawan Raja Kansa, Krishna dapat mengalahkan Raja Kansa dengan mudah. Dan akhirnya dunia dapat diselamatkan oleh Awatara Krishna dari kelaliman Raja Kansa. Selanjutnya ada Buddha Awatara, di mana di sini diceritakan sang Buddha yang sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama, yang akibat dari ramalan seorang Brahmana sakti yang meramal bahwa dirinya kelak akan menjadi Buddha. Maka Raja Sododana, pangeran kecil ini dibuatkan 3 buah istana, di mana ia dibuatkan agar ia bisa hidup bergelimang kemewahan dan kelak hidupnya tidak menjadi seorang Buddha. Namun akibat melihat 3 peristiwa yang sederhana, yaitu orang sakit, orang tua yang jalannya tertatih-tatih, dan juga orang meninggal, lalu Siddhartha Gautama meninggalkan istri, anak, istana, keluarga, serta rakyatnya untuk pergi ke hutan Urwela untuk mencari penawar duka atau penderitaan. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah usia tua, kesakitan, dan juga kematian. Dan setelah mencapai penerangan sempurna, Siddhartha Gautama bergelar Buddha, mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia untuk mewujudkan jalan yang benar agar umat manusia mencapai kebahagiaan dan juga terlepas dari penderitaan. Dan awatara yang terakhir yaitu Kalki Awatara belum lahir dan akan lahir ke dunia jika dunia telah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman. Kalki Awatara diceritakan dengan menunggang kuda putih, bersenjatakan pedang dan pecut sakti, akan berkeliling dunia menegakkan kebenaran, sehingga dunia akan terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengembalikan keadaan zaman dari kacau balau menjadi zaman keemasan yang masyarakatnya bisa hidup makmur, adil, dan sejahtera. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terakhir saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.